Halo Sobat Pinter Friend, apa kabar hari ini? Berbicara soal TNI, tidak bosan-bosannya kita mendengar kabar akan prestasi dan kehebatan yang dimiliki TNI. Dunia mengakui bahwa TNI memiliki pasukan khusus atau pasukan elit yang sangat hebat, dan bukanlah pasukan khusus sembarangan. Pasukan khusus ini memiliki kemampuan yang cukup tangguh dan tidak perlu diragukan lagi. Seperti halnya pasukan tentara Amerika Serikat yang sering berhadapan dan bertempur dengan pasukan asing. Ternyata, tentara Indonesia juga pernah bertempur berhadapan langsung dengan pasukan asing. Dalam video ini akan kita bahas 6 pasukan elit asing yang pernah berhadapan dengan TNI. Sebelum kita bahas, pastikan sudah subscribe ya. Satu, Tentara Gurkha. Sobat Pinter Fan, kejadian ini terjadi pada tahun 1963. Saat itu, Indonesia terlibat konflik dengan Malaysia karena Presiden Soekarno mengajak untuk mengganyang Malaysia. Akhirnya, pasukan Malaysia kewalahan menghadapi gempuran pasukan tentara Indonesia. Akhirnya, Malaysia meminta bantuan Inggris. Saat itu pula, Inggris langsung mengirim pasukan komando SAS dan pasukan Gurkha ke Malaysia. Hingga saat itu, pasukan TNI harus berhadapan dengan 3 pasukan asing sekaligus. Pasukan Gurkha berasal dari Nepal, namun bertempur untuk Inggris. Pasukan ini memiliki senjata khas yaitu pisau kukri. Dengan pisaunya, mereka bergerak dengan cepat dan menggorok leher musuhnya. Dalam pertempuran di Sakikilo pada 10 Juli 1964, satu peleton Tentara Nasional Kalimantan Utara berhasil meraih kemenangan melawan 2 peleton Gurkha. Dalam perang tersebut, 20 pasukan Gurkha tewas. Namun, tidak ada satupun korban jatuh di pasukan Indonesia. Sementara itu, pertempuran melawan tentara Gurkha di Gunung Tepoy, Kalimantan pada 21 November berakhir dengan kekalahan pihak TNI. Dua, Royal Malay Regiment. Sobat Pinter Fan, pada tanggal 29 Desember 1963, 35 KKO atau Korps Komando Marinir atau yang sekarang disebut dengan Korps Marinir menyerbu markas Kalabakan. Dalam serangan tersebut, 8 prajurit RMR meninggal dan 19 lainnya mengalami luka-luka. Akan tetapi, tidak ada korban di pihak KKO. Royal Malaya Regiment adalah satuan unit khusus milik negara tetangga kita, Malaysia. Satuan ini sering juga disebut sebagai Ranger. Mereka mampu bertempur di medan yang sulit dengan misi yang berat. Tiga, SAS Inggris. Sobat Pinter Fan, pada tanggal 23 April 1965, pasukan Kopassus dan SAS pernah berhadapan langsung dengan penyerangan di Pelaman Mapu, Kalimantan Barat. Dalam pertempuran tersebut, 9 orang prajurit SAS tewas, dan Kopassus kehilangan 2 prajurit. SAS atau Special Air Service adalah pasukan khusus dari Inggris. Mereka juga disebut-sebut sebagai pasukan paling elit di dunia dengan teknologinya yang canggih dan jauh berada di atas teknologi pasukan Kopassus milik Indonesia. Empat, Korps Marineers. Sobat Pinter Fan, Korps Marineers adalah pasukan baret hitam milik Angkatan Laut Belanda. Ketika di Indonesia terjadi konflik Trikora, Belanda mengandalkan pasukan ini dalam pertempuran melawan TNI.
Saat itu, LB Murdani dengan pasukan naga yang di Irian Barat berhasil disergap oleh pasukan Belanda. Pasukan tersebut tidak dapat dideteksi karena kemampuan mereka bergerak dengan sangat senyap. PGT atau pasukan gerak cepat juga pernah terlibat bentrok dengan satuan Angkatan Laut Belanda ini. Lima, Korps Komando Truppen. Sobat Pinterfan, pasukan baret hijau ini juga merupakan milik Belanda. Dahulu, pasukan elit Belanda ini bernama Korps Special Truppen. Akan tetapi, namanya kemudian diganti dari KST menjadi KCT. Korps Komando Truppen juga pernah berhadapan langsung dengan TNI. Hal ini terjadi ketika TNI pada masa revolusi kemerdekaan dan adanya konflik RMS di Ambon. Pendirian Kopassus sendiri mengacu pada satuan asal Belanda ini. Enam, pasukan Australia. Sobat Pinterfan, kejadian ini terjadi sekitar pertengahan tahun 1980-an. Saat itu, Irian Jaya atau Papua sedang gencar-gencarnya ingin memisahkan diri dari NKRI dengan seringnya melakukan pergerakan dan perlawanan untuk mendapatkan kemerdekaannya. Saat itu pula beredar kabar bahwa ternyata OPM atau Organisasi Papua Merdeka sering mendapat pasokan senjata yang diselundupkan dari Papua Nugini. Ketika dikonfirmasi ke otoritas Papua Nugini, ternyata mereka tidak tahu menau mengenai hal tersebut. Akhirnya, Beni memutuskan untuk mengambil langkah sendiri untuk mengidentifikasi siapa dan negara mana yang melakukan hal tersebut. Sobat Pinterfan, jangan lupa untuk subscribe juga channel Militer Magazines.